Memalsu diri itu capek. Kamu kelelahan. Loh, kalau kamu seperti itu, berarti cintamu tidak ngayemi, tidak menenteramkan, tidak mensejahterakan. Kamu tidak jadi dirimu sendiri. Maka cinta yang ngayemi itu, nalika aku karo kowe, aku ora kudu pura-pura. Aku ndak perlu palsu, ndak perlu pura-pura. Apa adanya. Dan aku apa adanya pun kamu tetap menerimaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ya pelajaran kita tentang filsafat Jawa. Malam hari ini kita akan belajar tentang filsafat cinta yang khas Jawa. Berangkat dari satu pitutur yang terkenal sekali, yaitu tresno kuwi jalaran saka kulino. Yuk, bismillah kita mulai. Tresno kuwi jalaran saka kulino. Tadi terjemahannya, cinta itu lahir disebabkan oleh terbiasa. Jadi orang Jawa menganggap lebih melihat cinta itu proses, tidak sekedar ledakan emosi. Jadi cinta itu bukan perasaan yang spontan. Mungkin saja sih spontanitasmu itu ketertarikan yang kuat, tapi itu belum cinta. Cinta itu hasil laku yang panjang. Kita menemani, kita merawat, kita memahami, kita menerima. Cinta lahir dari kesetiaan dalam keseharian, bukan dari sensasi yang sesaat. Jadi, orang Jawa percaya perasaan bisa berubah, tapi kebiasaan yang dijaga akan melanggengkan rasa. Coba perhatikan, kenapa sih ada orang yang sampai tua masih saling mencintai? Karena kulino. Sudah terbiasa menjalani hidup berdua, rasa sudah bertaut sedemikian rupa. Coba tanya simbahmu, coba tanya orang tuamu, ayah ibumu. Mereka sudah saling bertaut. Ditinggal salah satu sulit menjalani hidup dengan nyaman. Kenapa? Sudah terbiasa. Misalnya orang tuamu, bapakmu sedang tugas jauh kemana. Ibu yang padahal biasanya beliau melayani, itu pun ya di rumah rasanya sepi, kebingungan. Kenapa? Terbiasa hidup bersama, berdua. Jadi kulino. Padahal kalau tadi dasarnya hanya ketertarikan, coba diinventaris yang membuat tertarik apa? Cantiknya. Kalau sudah tua, cantiknya kan sudah pergi. Tapi kok masih setia? Karena kulino. Nanti ada penjelasan lebih panjang tentang filosofi kulino. Jadi yang dimaksud tresno jalaran saka kulino itu ya menetapnya cinta, mengakarnya cinta. Itu karena kita terbiasa. Jangankan yang sudah nikah lama, mungkin kalian yang iseng-iseng pacaran sekian bulan kan rasanya juga
Ada keterikatan tertentu. Biasanya pagi-pagi kuliah gini saya dijemput, sekarang tidak ada yang jemput. Itu kan mulai terasa. Kenapa? Ada kebiasaan yang berjalan bersama. Jadi makna dasarnya itu, cinta itu proses, tidak sekedar alat atau jalan untuk senang-senang letupan emosi. Saya pernah ditanya ini, tak jawab sekarang ya, lebih detail. Dulu waktu ditanya jawaban saya tidak detail. Mengapa sih cinta pada pandangan pertama itu kadang tidak langgeng? Kadang ya, saya tidak bilang selalu. Mungkin awalnya cinta pandangan pertama, tapi kan terus kulino tadi. Tapi kalau dia hanya berhenti pada pandangan pertamanya itu kan mungkin terpesona wajahnya, terpesona senyumnya, terpesona gagahnya, terpesona lembutnya. Ini kan kesan pandangan pertama. Kalau berhenti di situ, kemungkinan langgengnya sulit. Kenapa? Yang pertama, karena kesan pada pandangan pertama itu lahir dari proyeksi, bukan pengenalan. Proyeksi itu gini loh, misalnya kalian lihat, senyumnya, misalnya kan. Terus kamu membayangkan alangkah bahagianya kalau aku tiap hari melihat senyum itu. Itu namanya proyeksi. Cantiknya, seneng ya kalau punya pasangan kayak gitu, nanti kemana-mana orang iri semua mesti. Itu proyeksi. Yang perempuan juga begitu. Anak ini gagah sekali ya, punya pasangan kayak gini, tak pamerin kemana-mana. Ini mapan hidupnya, berarti saya nanti nyaman sudah. Itu semua proyeksimu di awal. Itulah pandangan pertama. Jadi yang bunyi tidak sekedar ketakjubanmu, tapi kamu memproyeksikan harapanmu, fantasimu, kekosongan batinmu yang diisi dia. Itu kalau kamu berhenti di situ saja, tidak ada proses pengkulinaan, pembiasaan selanjutnya, mungkin kamu akan kaget, kecewa, dan mundur. Saya membayangkan punya pasangan secantik ini, hidup nyaman, tentram, seneng-seneng, sekarang kok jatuhnya malah susah ya. Di mana-mana digodai orang, di mana-mana orang tatapannya berbunyi, kok mau ya perempuannya, itu mungkin gitu ya. Jadi kamu terus merasa tidak nyaman. Proyeksimu berubah, hancur, tidak terwujud. Itu yang membuat kemudian kelanggengannya jadi terputus. Alasan kedua, pandangan pertama itu banyak digerakkan oleh emosi. Kayak kita waktu marah, waktu kecewa, itu kan yang menggerakkan emosi. Kalau cinta ya nanti ada hormon-hormon dopamin, terus adrenalin keluar, ketertarikan biologis. Yang seperti ini kan turunnya cepat. Jadi cinta yang sekedar ketertarikan sesaat. Ya memang, cinta pandangan pertama itu dahsyat, meledak-ledak. Kalian tidak bisa tidur malamnya, mungkin berminggu-minggu terbayang-bayang dia terus. Kenapa? Hormonmu sedang berlimpah ruah, dopaminmu meningkat tajam. Tapi kalau pada saatnya ini merusut jumlahnya, kan ada kapan itu saya bilang, ini ya jumlahnya tidak bisa stabil terus. Tambah panjang ya tambah rasanya tidak seheboh awalnya. Jadi kalau kalian hanya mengandalkan rasa materi melalui pandangan pertama, kemungkinan langgengnya susah. Mungkin nikah terus tahun pertama, tahun kedua rasanya tidak cocok, terus ada yang pisah, ada yang cerai, dan lain sebagainya. Kenapa? Itu mungkin karena dasarnya hanya impresi awal, pandangan pertama. Yang ketiga, kenapa yang seperti itu tidak langgeng? Ya karena belum diuji, belum teruji. Iya sih sekarang sedang enak, sedang senang. Besok kalau susah, ayo. Kalau pas konflik, kalau pas kecewa, kalau pas jenuh, kalau hidup ini berubah, apa dia juga mau tetap berkomitmen?
Tadi proyeksimu ingin enak, ternyata tidak enak. Ketika tidak enak, apa kamu masih mau melanjutkan? Nah, kalau di Genzi itu, kalau versinya Genzi biasanya, Genzi saya bilang kan dasarnya passion, seneng tidak seneng. Itu kemungkinan besar kamu milih pisah. Makanya tidak usah heran, kapan itu saya baca ada berita, tingkat perceraian di Indonesia meningkat terus. Dan itu menarik. Kadang-kadang seiring dengan meningkatnya tingkat ekonomi. Tambah makmur. Iya, tambah ingin nyari yang lain. Nyari proyeksi baru. Berarti ya, tidak hanya pandangan pertama, berarti ya ada pandangan kedua, pandangan ketiga. Ingin ganti yang lain. Karena mungkin itu tadi, nikahnya nyari enaknya saja. Nah, enak sih, tapi sekarang terus ekonominya naik, jadi lebih enak. Akhirnya ya ingin nyari pandangan yang lain. Bosen punya pasangan kayak gini terus misalnya, terus ingin ganti yang lain. Baik, ini ya bagi yang bertanya, kenapa sih cinta pandangan pertama itu kalau hanya berhenti di pandangan pertama, resiko. Itulah kenapa orang Jawa tadi ya menetapkan filosofi cinta itu tidak berdasar pandangan pertama tapi pembiasaan. Kulino. Kulino itu terbiasa dijalani berulang-ulang sampai menjadi bagian dari diri kita. Karena sekian lama sudah terbiasa hidup bersama dia, kita saling melengkapi, saling mendukung. Pada akhirnya jadi terbiasa. Kalau tidak ada dia, hidup kita tidak lancar, tidak nyaman. Itu kulino. Dan itu akan sangat menguatkan cinta. Jadi awalnya mungkin memang tresno, rasa. Ada getarnya, ada rindunya, ada gelisahnya. Tapi kalau rasa ini tidak diolah dengan benar, apalagi hanya berhenti di rasa, ya usia percintaannya tidak akan lama. Maka perlu kulino. Kulino itu misalnya gini, di situ saya ilustrasikan ya. Menyapa tiap hari dengan sabar. Kalau pasangannya mengeluh didengarkan. Kalau menasehati tidak menggurui, tidak memaksa. Senantiasa hadir saat dibutuhkan. Kalau kita terus-menerus begini, kulino sudah. Itulah kenapa dulu kita belajar filsafat cintanya Plato, pasangan kita itu disebut belahan jiwa. Karena tidak utuh hidup kita, tidak utuh jiwa kita kalau dia tidak ada, tidak hadir. Jadi hidup jadi lebih nyaman, lebih membahagiakan kalau ada pasangannya. Yang kalau dalam bahasa Inggris kan kemudian belahan jiwa ini diserap jadi istilah soulmate. Ya, jadi pasangannya jiwamu. Oke, wah, tapi sekarang banyak yang sudah nawa itu tidak nikah. Saya baca berita-berita, itu kan Genzi banyak kan yang sudah nawa itu tidak nikah. Lu belahan jiwamu kasihan lu. Jangan-jangan belahan jiwamu kesepian. Dia nunggu-nunggu, kamu tidak nabrak-nabrak, tidak datang-datang. Baik. Nah, kulino juga nanti berhubungan dengan rimo. Orang kalau sudah kulino, yang penting dia hadir dalam hidupku. Tidak banyak menuntut macam-macam. Nerimo itu maknanya tidak sekedar pasrah. Kalau di Jawa nerimo itu dimaknai tidak ngege mongso. Ngege mongso itu memaksakan waktu. Biarlah semua berjalan sesuai prosesnya. Makanya ada istilah kulino. Jadi ya mungkin awalnya biasa tapi tambah dalam, tambah dalam, tambah dalam. Kenapa? Sudah kulino. Jangan dipaksakan. Jangan, Pak saya ingin begitu jatuh cinta langsung mawaddah warohmah. Enggak gampang. Enggak gampang. Perlu kulino dulu untuk bisa masuk ke level mawaddah warohmah. Untuk bisa kulino ya kita harus menerima.
Dia apa adanya, tidak menuntut, tidak mengkomplain, bersama-sama melengkapi ketidaksempurnaan. Nah, itulah filosofinya Kulino. Jadi puncaknya cinta dalam masyarakat Jawa bukan romantikanya, bukan happy ending menikahnya, tapi kesediaan untuk tetap berbuat baik, memberikan yang terbaik pada yang dicintai, apapun yang dirasakan, apapun yang didapat. Nerimo tadi. Dan itu bisa lahir kalau kita kulino. Kalau kita terbiasa. Makanya tresno kuwi jalaran saka kulino. Kalau sudah mengalami fase kulino, insya Allah cintanya sudah mengakar. Ada perubahan apapun kita terima. Kenapa kita terima? Karena ketidakhadirannya dia itu eksistensial. Kalau saya berpisah dengan dia, eksistensiku runtuh. Diriku sebagai manusia tidak lengkap. Nah, baik. Jadi kulino yo pembiasaan, kita terbiasa. Maknanya apa? Yo kita melakukan segala yang terbaik pelan-pelan sampai kita terbiasa dengan dia dan merasa tidak bisa lagi berpisah dengannya. Disitulah cinta sudah mengakar. Ya, istilah kulino itu nyambung dengan prinsip. Kita lanjutkan. Tadi kulino saya sebut metodenya. Metodenya cinta yang seperti apa sih? Cinta yang menjadi laku. Saya sering ngutip kalimat yang bunyinya dari serat Jawa itu kan, ngelmu kuwi kelakone kanthi laku. Ternyata tresno juga sejenis laku. Mencintai itu bagian dari laku. Apa sih laku itu? Laku itu jalan hidup, disiplin batin, tindakan sadar yang kita lakukan terus-menerus. Itulah laku. Makanya kalau kalian poso terus, yo anak ini, oh ngelakoni, sedang laku. Wiritan terus ya anak ini, oh dia sedang laku. Loh, puasa terus, wiritan terus, itu kan sebenarnya dia sedang milih jalan hidup, disiplin hidup, sekaligus melakukan tindakan yang dia anggap baik berulang-ulang demi tujuan yang besar. Itulah laku. Nah, cinta tadi kenapa harus dikulinokan? Ya biar melahirkan rasa. Cara mengkulinokannya seperti apa? Kita memposisikan cinta sebagai laku. Seperti ada orang bercita-cita jadi orang besar, terus dia puasa terus. Puasanya ini laku. Nah, kalian perjuanganmu dalam cinta adalah juga perjuangan yang setara dengan laku, ngelakoni. Tapi bukan laku yang aneh-aneh ya. Bukan laku pengasihan, laku ini kayak gitu, jimat biar ini kalau dibaca 40 kali setiap malam selama 40 hari terus kamu sebut namanya, wah, jangan tanya, ya besok mesti nyari-nyari kamu, kan? Utangmu belum dibayar. Baik, jadi apa sih lakunya cinta itu? Yang pertama, ini contoh ya, sejenis ini loh yang dibiasakan biar melahirkan rasa. Laku misalnya menjaga lisan dari kata-kata yang menyakiti. Tetap bertanggung jawab meskipun sedang kecewa, sedang disakiti hatinya. Tetap setia meskipun tidak ada yang mengawasi. Tetap hadir menemani meskipun tidak ada yang muji. Loh, kalau kita menjalani laku ini terus-menerus, percaya rasa itu akan hadir di tengah kebersamaan. Cinta yang tidak dilakoni, tidak dilambari laku, biasanya jatuhnya cinta yang egois. Cinta yang hanya mengejar kepemilikan.
terus cemburu buta, bahkan kekerasan atas nama rasa. Kalimatnya unik ya, kita biasanya pakai kekerasan atas nama agama gitu. Tapi ada juga kekerasan atas nama rasa dengan alasan cinta. Misalnya dulu ketika kita di Erich Fromm, orang yang mental cintanya posesif. Dia yang ngatur, memenjara yang dia cintai sendiri. Ini kekerasan sebenarnya. Atau yang versi eksploitatif, ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari pasangannya. Ini juga berarti bukan laku, dia nyari enaknya saja. Maka tresno kui jalaran saka kulino berarti kita menjadikan cinta sebagai bagian laku kita untuk melahirkan rasa. Cinta yang laku, cinta yang dilakoni akan melahirkan kesabaran, keteduhan, keselamatan bagi yang dicintai. Oke, saya lanjutkan. Melanjutkan tresno jalaran saka kulino. Tresno jalaran saka kulino itu adalah kritik tegas pada jenis cinta yang namanya instant love. Jadi cinta yang mendadak, tadi kita pakai istilah cinta pandangan pertama. Apa cirinya instant love? Adalah fragile fast relationship. Hubungan yang cepat sekali terbangun tapi rapuh. Jadi, masih belum ada unsur kulinonya. Cirinya 3 jenis hubungan fragile fast relationship ini. Yang pertama, kita cepat merasa dekat, cepat klik. Ini yang pertama ini. Jadi baru kenal sehari, terus sudah aku berjanji sehidup semati denganmu. Ini baru ngerti itu saja. Belum ngerti apa-apa yang lain, sudah merasa klik saja. Terus alasannya, padahal itu nafsu, tapi alasannya, enggak tahu ya, aku kok cocok saja sih kalau dekat denganmu. Rasanya kok, itu kan nafsumu aja, kok tutup-tutupi. Jadi gombalmu lah biasa yang kamu pakai, itu kan begitu. Rasanya kok nyaman ya dekat denganmu, rasanya kok aneh. Padahal itu ya tadi, infatuation, ketergodaan sesaat. Jadi ciri pertamanya kok tiba-tiba klik. Ya mungkin saja sih memang klik. Tapi kan kita belum tahu apa-apa tentang dia. Yang kamu klik itu kan sebenarnya tadi loh, proyeksimu, bayanganmu, gambaran. Bukan tidak boleh. Tapi kalau sudah merasa klik, ya perdalam deh. Coba dicek lagi, dibiasakan lagi, dikulinokan lagi. Ciri kedua, instant love yang hubungan cepat tapi rapuh ini biasanya fasenya melompat. Dari kenal terus langsung cinta atau langsung berharap. Ini terlalu cepat. Baru salaman, kamu anak mana? Ya, semoga ya nanti jadi ibunya anak-anakku. Misalnya. Ya kok ujuk-ujuk sampai sana itu gimana? Itu pikiranmu loh ya yang kadang bilang begitu. Kan saya cuma menyuarakan saja. Jadi ini kamu lompat. Gitu loh. Iya sih ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Tapi setelah kenalan tidak berarti otomatis langsung sayang. Tetap ada proses. Oke, itu ciri kedua. Ciri ketiga, cinta yang cepat tapi rapuh adalah kita tidak menyisihkan ruang dan waktu untuk saling menakar watak, untuk saling mendalami, mengenali. Pokoknya karena sudah terlanjur dibutakan oleh pandangan pertama tadi, terus kamu anggap dia baik saja, kamu maklumi saja dia apa adanya, kamu tidak bisa membaca sudah.
terlanjur terbutakan. Ini jenis instant love yang pertama. Ya masalahnya apa sih Pak kalau seperti ini? Kan enak Pak, cepet. Iya, tapi masalahnya adalah kamu belum paham tentang dia. Dasarnya hanya perasaan sesaat. Tidak menjamin kalau kamu nanti tahu kenyataan dirinya, rasa itu masih kuat bertahan. Biasanya terus runtuh. Maka tresno jalaran saka kulino. Cinta itu bukan loncatan tapi penampaan. Penapaan itu setahap saling mengenali, bukan langsung meloncat. Tresno jalaran saka kulino juga watak kita akan kelihatan seiring berjalannya waktu. Kalau hanya satu momen sulit, maka ayo dibiasakan sehingga akan kelihatan aslinya. Ini kadang-kadang kan kita merasa ketipu. Terus kalau sedang ramai terus bilangnya begini, biyen kata opo, saiki kata opo. Itu biasanya gitu. Dulu lihat apa, sekarang lihat apa. Dulu kamu belum bisa melihat, sekarang kamu lihat aslinya. Terus kamu kecewa karena tidak sama dengan proyeksimu, bayanganmu. Enak ya punya suami kaya misalnya. Bayanganmu kan suami kaya beli apa-apa, gampang wong duitnya ada. Nikah beneran ternyata pelitnya luar biasa. Wong kamu ndak kenal sebelumnya. Ngertinya kayanya saja. Jadi itulah fragile fast relationship. Terus tipe instant love yang kedua adalah, tadi sempat disinggung sedikit ya, istilahnya kalau di psikologi dopamine driven love. Cinta yang digerakkan oleh hormon-hormon kimia dalam diri kita. Seperti dopamin. Dopamin hormon rasa senang yang meledak-ledak. Cirinya apa? Cinta kita jenis dopamine driven love ini, yang pertama biasanya cinta kita heboh. Isinya sensasi, deg-degan, euforia, gemeteran. Kalau dekat dia itu kita masih ada di situ. Jadi kalau ketemu rencananya ngomong banyak apa, tapi terus tidak bisa ngomong. Nah, itu masih dopamine driven. Didorong oleh getar hormon dirimu. Yang kedua, karena dasarnya kejutan-kejutan hormonal ini, kita suka dengan stimulus-stimulus. Kejutan-kejutan, chat-chat yang mengejutkan. Tiba-tiba WA, I miss you, itu kamu senengnya luar biasa. Padahal mungkin ngirimnya tadi iseng. Jadi ini driven dopamine love. Dia melakukan apa saja kamu tafsirkan untuk dirimu, sehingga kamu melonjak-lonjak terus. Kalau kalian hanya ada di sini, biasanya rasa itu turun dan kalian bosan. Kalau intensitas dopamin stimulusnya mulai turun. Jadi rasanya sudah biasa. Alah, chatting itu lagi, mesti miss you lagi, bosan. Nah, sudah begitu. Padahal sebelumnya kalian begitu excitednya dikirimi WA, tapi sekarang lama-lama bosan. Kenapa? Yuk, hormonnya sudah mulai menipis. Dopaminnya sudah mulai berkurang. Jadi kalau kamu kok tidak seperti dulu, dopamin saya sudah mulai habis. Kalau ingin melonjak-lonjak lagi, nyari yang lain itu biasanya naik lagi, melonjak lagi. Jadi kalau hanya mengandalkan dopamin, pasti tidak langgeng. Itu instant love. Jadi masalahnya apa model ini? Sebenarnya yang kita cintai bukan orangnya, kita lebih suka sensasinya. Asik loh kalau sama dia.
ceria dunia ini rasanya kalau sama dia. Jadi dia mencintai efeknya, bukan orangnya. Wah, kalau sama dia ketawa-ketawa terus. Oh, nanti begitu ya subscribe channel stand up, channel lucu-lucu, kamu jadi tidak terlalu lucu lagi. Hilang rasanya. Kalau basisnya hanya dopamin. Nah, karena itu Tresno Jalaran Soko Kulino melihat cinta itu tidak di euforianya, tapi kestabilan, ketangguhan, ketenanganmu di situasi apapun untuk selalu bersama. Yang kedua, kebiasaan bareng-bareng yang menumbuhkan kebersamaan. Kalau menurut Tresno Jalaran Soko Kulino, Kulino itu melatih kita agar tetap setia tanpa dirangsang, diberi stimulus. Jadi itu melalui Kulino. Yang terjadi justru sebaliknya. Kalau sudah Kulino, kita tidak perlu dirangsang untuk baik pada pasangan kita. Otomatis kita ingin memberikan yang terbaik. Karena kalau ada yang tidak baik, kita tidak nyaman dengan itu. Sama kalau kita sudah terbiasa, ini kan sering saya ilustrasikan. Kalau kita terbiasa sholat tahajud, sholat tahajud itu tidak nyaman. Nah, kalau kita terbiasa berbuat baik pada pasangan kita, kalau kita berbuat tidak baik, tidak nyaman. Jadi berbuat baik itu tidak ada dorongan apa-apa. Diri kita sendiri inginnya begitu. Oke, baik. Jadi ini yang disebut dopamine driven love. Nanti ada lagi jenis instant love yang ketiga, addictive but insecure relationship. Membuat kita kecanduan sih, tapi tidak aman untuk diri kita. Kita sudah cinta sedalam itu, tapi ternyata membahayakan kita. Contohnya apa? Misalnya kita terlanjur cinta, tapi kelakuannya berubah. Tiap hari menyakiti kita. Sudah, kita terlanjur melekat, dipisah sulit. Itu cirinya, addictive but insecure. Tiap hari yang ada mungkin kita cemas terus. Cemburu, takut ditinggal, takut dia tertarik dengan yang lain terus. Jadi kita justru jadi tidak nyaman. Harusnya cinta itu menenteramkan, membuat kita bahagia, tapi ternyata tidak. Kamu tinggal ngaji filsafat 2 jam, kamu khawatir. Jangan-jangan di luar digoda orang lain. Jangan-jangan ada yang ngapeli saya pas di masjid. Jangan-jangan kamu khawatir terus, insecure terus. Kamu misalnya, wah rambut saya kok ada putihnya, jangan-jangan gara-gara ini dia nanti tidak suka padaku. Oh nilaiku kok ada C-nya, nanti kalau dia tahu, kamu khawatir terus. Itu addictive but insecure. Wah dia kok masuk kelas sana, ada yang lebih cakep di kelas itu, wah jangan-jangan kalah gitu. Kamu khawatir terus, tidak nyaman. Itu addictive but insecure. Ini jenis instant love. Maka solusinya sama, ayo dikulinokan. Ayo kita percaya, kita setia pada pasangan kita tanpa harus kemudian merasa cemas. Kita latihkan untuk percaya, kita kulinokan percaya. Itu lebih menenteramkan, makanya jalan kulino itu penting. Saya sudah tahu kok biasanya dia. Saya percaya kok padanya. Besok ya saya percaya. Percaya terus tambah kuat kepercayaan kita. Itu kulino. Ada orang ngomong apa saja kita tidak terpengaruh. Karena sudah kulino. Tahu aslinya. Oke, jadi kadang-kadang ya cinta kita kan ke sini. Addictive but insecure. Kita begitu jatuh cintanya, begitu bucinnya sih, tapi terus cemas tiap hari.
Lanjut, jadi ini lawannya ya teman-teman. Trisno Jalaran Soko Kulino itu mengkritik instant love. Yang instant love itu addictive but insecure, dopamine driven love, dan fragile fast relationship. Perhatikan ya, nanti jenis relasimu ada di mana. Yuk, sekarang apa yang harus dilakukan, dikulinokan biar cinta semakin mantap? Perilaku cinta itu ada 3 yang ideal dalam filsafat Jawa ya. Yang pertama ngayomi, yang kedua ngayemi, dan yang ketiga nguwongke. Ngayomi, ngayemi, nguwongke. Kita bahas dulu yang pertama, ngayomi. Ngayomi itu cinta yang melindungi. Ada yang pakai istilah protektif tapi tidak posesif. Tentu saja karena aku cinta, aku ingin engkau terhindar dari bahaya. Aku ingin engkau jauh dari kesulitan hidup. Tapi tidak posesif. Karena kalau posesif ingin mendominasi. Kamu harus ikut aku. Hanya aku yang boleh kamu turuti dan lain sebagainya, itu posesif. Tapi cinta itu ngayomi. Ngayomi itu memberi rasa aman. Cinta tidak membuat kita cemas. Tidak membuat kita takut kehilangan atau takut hukuman. Saya mau melakukan ini tapi nanti kalau dia tidak setuju terus pergi dariku gimana? Jadi kita masih memberikan rasa takut. Tapi cinta yang ngayomi itu membuat yang dicintai aman. Membuat yang dicintai tidak takut, tidak insecure, tidak overthinking. Nah, ini ngayomi namanya. Cinta yang ngayomi itu tidak mengontrol, tidak memeras emosi, tidak menjadikan aku mencintaimu sebagai alasan untuk mengekang kita. Itu ngayomi. Kalau peribahasa Jawanya, tresno ora dadi pager nanging dadi payung. Jadi cinta itu bukan yang memagari, memenjara, tapi yang memayungi kita. Itu ngayomi. Memayungi itu kan melindungimu biar tidak kepanasan atau kehujanan. Kamu mau jalan kemana, ayo. Tidak apa-apa. Itu namanya ngayomi. Tapi kalau mageri, kamu dikasih pagar, tidak bisa kemana-mana tanpa seizinku. Atau kamu di seputar pagar itu aja, jangan kemana-mana. Ini yang posesif. Jadi cinta itu harus ngayomi. Itu perilaku cinta khas Jawa. Ngayomi itu kan sangat sayang dengan kita, tapi membebaskan, tidak mengekang. Itu ngayomi. Yang kedua, ngayemi. Ayem itu tentram. Cinta itu mensejahterakan, menentramkan batin. Cinta itu membuat kita teduh, membuat kita hening. Tidak selalu riuh. Tidak kok terus meledak-ledak, terus tidak. Ayem saja. Tentram saja. Nyaman hidup kita, tidak lelah. Tidak penuh drama, tidak tegang terus. Ngayemi itu membuat kita leluasa jadi diri kita. Kan banyak orang karena saking khawatirnya ditinggalkan yang dia cintai, dia mengubah dirinya. Atau pura-pura acting sekiranya yang dicintai tidak pergi. Dan itu pasti melelahkan. Misalnya di depan pasanganmu, kamu tiap hari acting. Karena kamu tahu pasanganmu sukanya yang begini. Kamu acting begitu terus. Padahal itu bukan tipemu. Saya ini agak introvert, Pak, misalnya. Tapi pacar saya maunya ekstrovert terus. Maunya hura rame-rame terus. Saya kan harus latihan begitu, Pak. Kalau tidak begitu nanti saya ditinggal. Kita palsu. Memalsu diri itu capek. Kamu kelelahan. Loh, kalau kamu seperti itu berarti cintamu tidak ngayemi,
tidak menenteramkan, tidak mensejahterakan. Kamu tidak jadi dirimu sendiri. Maka cinta yang ngayemi itu, nalika aku karo kowe, aku ora kudu pura-pura. Aku ndak perlu palsu, ndak perlu pura-pura. Apa adanya. Dan aku apa adanya pun kamu tetap menerimaku. Ini ngayemi, seneng aku. Aku jadi diriku sendiri yang kadang-kadang juga ndak sebagus-bagus amat, tapi ya kamu tetap menerima. Aku salah, kamu terima. Meskipun nanti kamu nasihati, kamu luruskan. Ini cinta yang ngayemi. Ada lagi yang ketiga, cinta yang nguwongke. Nguwongke itu cinta yang memanusiakan. Orang yang mencintai melihat yang dia cintai sebagai manusia, sebagai wong. Jadi, bukan milik, bukan properti, bukan sekedar jalan untuk melampiaskan ego kita, bukan sekedar status atau obat atas luka batin kita, enggak. Kan ada kan yang punya pasangan untuk status. Teman saya punya pasangan semua, Pak, saya enggak punya. Sudahlah, tak pura-pura nyari. Enggak apa-apalah. Terus jadi pasanganmu itu hanya jadi pelampiasanmu untuk menjaga statusmu. Ini tidak nguwongke. Tidak memposisikan dia seperti manusia, kamu jadikan dia barang, kamu jadikan dia properti untuk memuaskan egomu saja. Atau kadang-kadang kamu habis patah hati terus, mungkin enak kalau ada pengobat luka sementara untuk menutupi luka ini. Ini kamu tidak mikir dia, kamu hanya mikir kepentinganmu. Ini kamu tidak nguwongke. Jadi cinta yang nguwongke itu cinta yang mengizinkan yang engkau cintai menjadi dirinya sepenuhnya. Mengizinkan dia tumbuh. Tidak takut kalau dia berubah. Tidak ingin mengubah dia seperti versi yang kita inginkan. Itulah nguwongke. Menganggap kita ya manusia, punya keinginan sendiri, punya kehendak sendiri, punya cita-cita sendiri. Yang silahkan diwujudkan. Justru hadirku sebagai yang mencintaimu akan mendukung itu semua. Mungkin kita berbeda jalan, tapi dengan berbeda itu kita berdua kalau ketemu jadi lebih kuat. Jadi lebih tangguh. Ini namanya nguwongke. Baik, lawan yang nguwongke itu tadi ya, menganggap jadi seperti barang, dimiliki saja. Jadi media untuk senang-senang saja, memenuhi ego. Atau sebagai pelampiasan saja. Berarti kita tidak nguwongke dia. Oke ya, baik, kita lanjutkan. Jadi ini beberapa perilaku cinta yang penting untuk tresno jalaran saka kulino. Berarti mari kita lakukan, kita kulinokan 3 hal. Ngayomi, ngayemi, dan nguwongke. Ini kita biasakan terus akan membentuk rasa cinta yang jauh lebih dalam. Yuk, kita lanjutkan lagi. Ini mulai agak dalam ya, cinta kepada Tuhan. Kalau dalam konteks tresno jalaran saka kulino. Ambil nafas sebentar. Semoga kalian tidak jadi putus asa ya. Aduh Pak, ternyata selama ini belum yang sejati, padahal gombalnya sudah sejati. Tapi ternyata masih harus belajar lagi tentang cinta.